walaupun aku melakukan journey itu dulu di Singapura gitu ya, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin itu luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Nah, ini yayasan-yayasan seperti KAI itu hadir ya. Karena itu perjalanan yang gak mudah, perjuangan yang gak mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI ini betul-betul menolong sekali kami para orang tua, karena tahu anak kita dapat support gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita kepengen bikin bersama, apalagi kita tahu olahraga Zumba sendiri adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Jadi kita kepengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini untuk sama-sama berbuat sesuatu yang baik, memberikan kepedulian kita kepada anak Indonesia. Kenapa terpikir untuk menggagas? Mungkin karena itu tadi, karena aku pernah menjalani proses perjalanan itu gitu, dan yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support bagi kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh support dari kita juga, dari masyarakat gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, satu kegiatan yang bisa terus gitu saling support satu sama lain. Ya KAI bisa mendapatkan support dari masyarakat untuk bisa support anak-anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada KAI aja, dan bukan cuma kami dari Raga ya, olahraga dan juga ada, tapi support yang ada itu pun support yang datang itu dari brand-brand gitu yang mereka mau. Dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari beli tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya, dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itulah nanti akan disumbangkan untuk KAI gitu. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita ngumpul tuh selalu dengan vibe positivity ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif ke sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu kita juga berikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada perjuangan yang Oke, Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai? Mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan? Mungkin goalsnya tuh apa sih buat kamu? Kalau aku sih untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya gitu ya, datang itu kan berarti mereka tahu mereka sudah berdonasi gitu. Untuk mengetahui hal itu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Bagiku aku merasa bahwa yalah, di Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok-kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada perjuangan-perjuangan itu banyak ya gitu. Nah, mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan, dan terus kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan fokus kita untuk yang lain gitu. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi tuh Mas. Goalsnya adalah karena aku tahu komunitas Zumba ini kuat dan besar di Indonesia. Olahraganya itu betul-betul rakyat banget, semua suka. Jadi power besar ini, sekuat ini, pengennya kita bisa berikan buat sesuatu yang positif. Tapi Kak Dinada terjun langsung nggak untuk menyerahkan hasil donasi tersebut? Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama ibu-ibu dan semua pengurus dari KAI. Aku pengen bikin kelas Zumba buat para orang tuanya. Dulu waktu aku baru pertama kali jadi Zumba instructor, kelas Zumba pertama, kegiatan charity pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas Zumba untuk anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Waktu itu gitu ya, jadi tapi mereka waktu itu masih pandemi, jadi kita virtualan gitu, ada yang masih di kursi roda gitu-gitu. Tapi sekarang aku pengen bikin untuk ibu-ibunya gitu. Karena seperti tadi disampaikan, kalau memang kita tahu kalau untuk anak yang terkena kanker itu satu keluarga pasti ikut berjuang. Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis, itu ya, alasannya kenapa? Karena memang mereka peduli, teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa mau support, mau membantu, mau menolong atas dasar kepedulian gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-temanku datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan supportnya untuk acara ini, untuk anak-anak Indonesia gitu. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi ke
bersama melakukan suatu hal yang positif dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak kita. Kak, mungkin ini kan buat pejuang kanker ya, charity-nya ini. Mungkin Sekarang kelas 4 SD sudah boleh bersekolah selayaknya anak-anak sehat lainnya ya. Dia sedang menikmati dan sedang mulai beradaptasi melakukan itu. Karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun, 3 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami treatment. Hidup dia itu benar-benar cuma rumah sakit. Sekarang dia sedang menikmati waktu di mana dia mulai bisa berteman. Begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi. Udah nggak rumah sakit rumah lagi, tapi nggak bisa kemana-mana juga karena karena pandemi kan. Jadinya sekarang dia lagi menikmati itu, walaupun ya step by step, pelan-pelan gitu. Kemarin kita aku habis nggak tidur juga karena tiba-tiba dia habis kena infeksi paru-paru. Ya namanya orang udah mulai sekolah, anak udah mulai sekolah ya. Tapi ya mungkin itulah makanya alasannya pun aku merasa sementara ini Aisyah aku biar di Singapura dulu, karena seperti kayak kemarin kejadian gitu dokternya ada di sana, jadi semuanya alhamdulillah cepat tanggap gitu. Tapi ya sampai masuk rumah sakit juga waktu itu, tapi alhamdulillah cuma 1 malam doang untuk observasi gitu. Tapi dia alhamdulillah dengan seluruh masih kontrol kan, dari seluruh hasil kontrolnya alhamdulillah masih sesuai dengan yang kita harapkan. Kami juga orang mengharapkan. Walaupun penyesuaiannya juga masih ada, jadi masih butuh doa dari semuanya. Masih banyak juga yang aku minta sama Allah, tapi bismillah semoga dimudahkan, Aisyah bisa semakin sehat, semakin bagus kondisinya, terus akan terbebas dari kanker. Kak, mungkin buat anak kamu mungkin di luar dari acara ini, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti, karena kan dia tidak pernah mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman, tapi kan ya lingkupnya kecil ya, teman-teman klinik. Ulang tahun juga bikin pesta ulang tahun ya di kantor yayasan di klinik itu, di tempat bermain anak di klinik itu gitu. Terus sekarang dia tiba-tiba masuk ke sebuah ruang sosial yang lebih besar. Ada anak-anak lainnya yang banyak, yang mereka dengan berbagai macam negara, ya suku atau segala macam kan, gitu. Dengan berbagai macam sifat. Gitu. Jadi ya di awal-awal kayak 1 tahun 2 tahun awal pertama itu benar-benar aku jagain banget, gitu. Supaya dia bisa mulai beradaptasi dan mengerti dan belajar gimana caranya bersosialisasi dengan anak-anak lain. Bahwa dia kan berasa kayak itu kok bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan gitu. Nah tapi kan sekarang aku berusaha mengenalkan kepada dia bahwa normalnya itu seperti ini. Kamu tuh kemarin memang ya karena memang sedang menjalani perjalanan pengobatan yang kemarin, jadinya harus seperti itu. Tapi kan sekarang beda, jadi normalnya itu seperti ini. Nah itu memperkenalkan dia itu satu. Yang kedua dari fisik, itu juga sampai sekarang kita masih pelan-pelan ya, karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun, kemoterapi segala macam itu pasti ada badannya dia itu ada efeknya gitu. Jadi kayak di olahraga gitu ya, dia butuh butuh penyesuaian, stamina, kekuatan, kayak balance gitu-gitu. Kita masih pelan-pelan lah gitu. Jadi dia kadang-kadang suka kecil hati gitu. Kalau misalnya pas lagi, dia tuh suka banget, anaknya kan seneng bersosialisasi mas. Jadi ngeliat teman-temannya basket, dia pengen basket. Ngeliat teman-temannya sepak bola, dia pengen yang sepak bola. Main handball, dia pengen main handball. Tapi dia selalu merasa, dia bilang, saya nggak punya stamina. Saya nggak punya stamina dan kekuatan sebagaimana teman-teman saya. Teman-teman saya berenang dari situ ke situ, mereka biasa aja. Saya berenang baru sampai tengah, saya nggak kuat. Jadi dia suka rasa kecil hati gitu. Nah, itu yang secara fisik kita sedang berusaha. Aku minta tolong sama pelatih kita di Raga untuk bantu dia bisa pelan-pelan gitu ya, melatih tubuhnya dia. Tapi mungkin secara mental aku tuh lebih banyak merasa aku harus dampingi karena aku
dia menerima dan tahu bahwa memang dia pernah menjalani proses pengobatan ini yang berakibat ini kepada tubuhnya dia, tapi maksudnya jangan membuat dia sampai kecil hati. Tapi Kak Denada sendiri cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa sih Kak? Ya kadang gampang, kadang susah, karena kan dia udah umurnya udah mau 12 dan anak itu Insya Allah, maksudnya logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan, jadi nggak bisa kita pakai bohong-bohongan lagi, udah nggak bisa kita sama dia. Jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa, bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang apa perjalanan yang kamu lakukan sekarang ada di sini, tapi kita mesti bersyukur, itu yang paling penting. Jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita sudah bisa menyelesaikan ilmu kamu, sekarang kamu udah bisa bersekolah lagi, udah bisa punya teman, udah boleh berenang, udah boleh makan fried chicken, udah boleh makan burger gitu kan, dulu kan nggak boleh gitu, udah boleh ke mall gitu, udah bisa nonton konser. Itu yang aku terus ingatkan kepada dia, bahwasanya harus ada penyesuaian. Ya kamu mungkin stamina-nya nggak sekuat teman-temanmu, mungkin sekarang kamu harus lebih berusaha kalau misalnya main sama teman-temanmu, mungkin kamu suka karena suka jatuh gitu, kalau lagi main apa suka jatuh sendiri gitu. Aku tekankan bahwa itu proses, tapi yang penting apa yang sudah kita capai sekarang itu yang kita syukuri dulu, karena aku sudah menentukan dulu kita gimana sedihnya kepengen sekolah, sekarang udah bisa sekolah, jadi Kak Denada, mungkin mohon maaf sebelumnya, peran ayahnya seperti apa Mas Jerry Aurum terhadap anak? Mas Jerry itu sangat amat sayang sekali sama dia. Ya, dia bapak yang luar biasa. Terlepas dari apapun kehidupan dia pribadi, secara pribadi itu adalah satu hal yang besar. Tapi di mataku tidak ada bapak yang lebih baik dari Aisyah. Mas Jerry berusaha sekali untuk selalu hands on, memberikan supportnya, hadir di setiap hari-harinya. Apalagi sekarang dia kan selama sekian tahun dia nggak bisa ketemu anaknya. Ya sekarang juga masih susah, karena dia belum mulai keluar negeri. Tapi itu paling nggak masih bisa kita atur-atur. Dia masih bisa video callan, mau kapan aja telepon bisa gitu. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya, honeymoon nih sama Aisyah, menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas untuk kapan aja melepas hidup. Tapi komunikasi dengan Kak Denada sendiri? Lancar. Aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang aku tahu di awal gitu ya. Jadi aku merasa dia harus, itu kewajibanku lah untuk melibatkan dia dalam bagaimana. Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Denada? Iya, harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku, yang kasihan anakku. Buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah. Jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli, nggak penting. Yang penting gimana caranya Aisyah bisa sebaik mungkin mentalnya dia terjaga dan Aisyah cuma pengen pulang ke Indonesia nggak sih, ketemu saudara atau keluarga di sana? Iya. Tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin tuh, ibu aku pengen makan tempe dan travelnya, karena kan dia dulu waktu kecil aku bawa kerja luar kota selalu kan ikut aku naik pesawat. Jadi dia tuh selalu ngiri tiap kali aku dari pesawat, turun pesawat bawa kacang dari pesawat tuh happy banget, itu jadi oleh-oleh buat dia. Gampang banget menyenengin dia, pokoknya kasih aja kacang pesawat itu. Pasti dia senang gitu, karena dia selalu membawa ke memorinya dia di mana dulu dia selalu kemana-mana dibawa sama ibu, jalan naik pesawat gitu. Ya, hal-hal seperti itu yang dia lebih